Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru beserta murid-murid. Oke, sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SD 1 Serang yang ada keperluan dulu ya. Ada keperluan, ada yang tidak berkenan hadir. Dan yang terhormat kepada rekan-rekan guru SD 1 Serang dan para tata usahanya yang saya hargai dan murid-murid SD 1 Serang yang Bapak cintai. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabihi wa ma'ala wa ma'ala. Yang pertama yaitu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dimana kita diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan terus selawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan para keluarganya. Oke, Bapak Ibu, kita langsung ke intinya. Saya selama 3 bulan yaitu dapat tugas yaitu tentang PKG PJOK Jawa Barat ya. Selama 3 bulan saya dididik diberikan suatu ilmu tentang macam-macam pembelajaran tentang PJOK tertuju kepada murid supaya pembelajaran kedepannya untuk pengajarannya lebih komprehensif, lebih tertata, lebih tertuju lagi kepada anak peserta didik. Yang terakhir yaitu saya sekarang program yang terakhir dari PKG PJOK yaitu merancang RTR. RTR yaitu dengan materinya membangun gaya hidup sehatnya Bapak Ibu. Yaitu di SD 1 Serang yang terutama saya itu sebagai guru olahraganya, guru PJOK-nya di SD 1 Serang, yaitu nama saya Ade Herwisla SPD. Ya mungkin Bapak dan Ibu sudah memahami dengan nama itu, dengan kenar ya, dengan kenar, dengan sebutannya apa Ibu Rima, sebutan saya apa namanya? Bapak Enyum. Itu udah kenalnya, boleh juga boleh Bapak Enyum ya. Waduh, Bapak Botan ya. Ya saya setelah ini saya abdi negara bela negara. Oke, kita langsung ke rancangan yaitu materinya membangun gaya hidup sehat dan bugar di SD 1 Serang. Oke, Bapak Ibu perhatikan semuanya dan murid-murid. Latar belakangnya yaitu gaya hidup sehat dan kebugaran tubuh sangat penting bagi anak-anak. Usia sekolah dasar adalah masa penting dalam perkembangan fisik dan mental. Namun, banyak anak yang cenderung kurang bergerak dan lebih sering terpapar gawai sehingga jarang melakukan aktivitas fisik. Kebiasaan makan tidak sehat, kurang berolahraga, dan gaya hidup kurang aktif berisiko menyebabkan masalah kesehatan dan anak-anak seperti obesitas, daya tahan tubuh lemah, dan penurunan konsentrasi belajar. Oleh karena itu, perlu adanya program edukasi dan kegiatan terstruktur untuk membangun gaya hidup sehat dan bugar yang tidak hanya melibatkan siswa tetapi juga guru, staf sekolah, dan orang tua. Semua keterlibatannya bagus, semuanya juga enggak mesti harus guru olahraga juga, tapi guru kelas pun sama ya, memantau melihat perkembangan kesehatan anak didik kita selama belajar dan mengajar. Oke, tujuan programnya yaitu yang pertama membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini, menanamkan nilai pentingnya kesehatan kepada siswa. 2. Meningkatkan aktivitas fisik di sekolah yaitu mendorong siswa untuk aktif bergerak melalui olahraga ringan dan bermain. Dalam arti meningkatkan aktivitas fisik di sekolah mendorong siswa untuk aktif bergerak melalui olahraga ringan dan bermain. Salah satu contohnya Bapak dan Ibu guru, bagi yang balik kelas itu biasanya ada ice breaking.
Ya, adik sedikit. Biasanya kalau setiap malam masuk ke kelas itu dengan ada acara apa? Permainan atau acara tepuk tangan atau acara setiap masuk kelas dengan cara seperti apa? Baik, contohnya menyebutkan kata benda seperti apa? Oke, menyebutkan peregangan seperti apa? Terus seperti itu ya Bapak dan Ibu guru ya, dan anak-anak ya. Oke. Lanjut yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan tentang pola makan sehat, yaitu mengajarkan siswa tentang pentingnya gizi yang seimbang dalam pertumbuhan. Melakukan gizi yang seimbang, Bapak dan Ibu guru, termasuk saya juga sebagai guru olahraga, yaitu memantau anak didik atau peserta didik itu dari cara makannya, dari cara dia mengkonsumsi jajan setiap istirahat atau mau masuk sekolah, kita harus pantau Bapak dan Ibu guru. Sehingga apa? Nanti pada saat masuk ke dalam kelas itu anak-anak tahu bila mana ada yang sakit atau seperti apa akan mengakibatkan oleh makanan yang tidak kurang sehat. Oke, yang keempat yaitu mengembangkan kebiasaan tidur yang cukup, yaitu mengajarkan pentingnya tidur yang cukup siswa dapat belajar dan beraktivitas dengan baik. Dalam arti seperti ini, mengembangkan kebiasaan tidur yang cukup yaitu mengajarkan penting tidur yang cukup siswa dapat belajar dan beraktivitas dengan baik. Tidur yang cukup yaitu istirahat yang cukup ya. Bapak dan Ibu guru, beserta saya sebagai guru olahraga juga bisa memantau dalam arti anak bila mana di dalam kelas mengantuk itu otomatis anak itu kebanyakan melek terlalu malam ya Bapak dan Ibu guru ya. Terlalu sampai malam istirahatnya sampai terganggu. Terkadang kebanyakan pun saat aktivitas pun terganggu. Oke, lanjut. Capaian program. Yang pertama, siswa mampu memahami dan menerapkan dasar-dasar gaya hidup sehat. Kedua, siswa terbiasa melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Tiga, siswa mulai memahami jenis makanan sehat dan memilih makanan yang bergizi. Keempat, siswa memahami pentingnya tidur yang cukup dan pengelolaan waktu. Next, langkah-langkah program dan hasil yang diharapkan, yaitu edukasi dan pelatihan awal. Yang pertama itu langkahnya mengadakan sesi perkenalan gaya hidup sehat dengan permainan interaktif atau video interaktif. Kedua, hasil yang diharapkan, siswa memahami konsep dasar gaya hidup sehat seperti olahraga, makanan sehat, dan tidur yang cukup. Itu yang termasuk dalam edukasi dan pelatihan awal. Dan yang selanjutnya itu rutin aktivitas fisik. Yang pertama yaitu langkah mengadakan 10 atau 15 menit sesi peregangan dan senam sederhana setiap pagi di kelas. Dalam arti yang tadi saya sebutkan Bapak dan Ibu guru, setiap mau masuk kelas, anak-anak harus bisa meregangkan, yaitu dari peregangan seperti biasa, dari tangan ke atas, ke depan, itu otomatis suatu peregangan. Dari tepuk ke bawah, otomatis kalau Bapak dan Ibu guru kalau sudah masuk kelas, dia harus sebutkan ini seperti apa, dengan gaya ini seperti apa, silakan kalian masuk kelas, ya dengan cara Bapak Ibu masing-masing di dalam kelas. Yaitu yang kedua, hasil yang diharapkan, siswa terbiasa dengan aktivitas fisik yang merasakan manfaatnya bagi tubuh. Next, edukasi dan pola makan. Langkahnya yaitu sesi edukasi tentang makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan yang bergizi, termasuk demo makanan sehat itu yang perlu yaitu anak-anak bersama nanti bila mana supaya badan kamu sehat, badan kalian sehat menjadi bugar, itu termasuk langkah awal yaitu yang menunjukkan itu dengan makanan yang bergizi. Oke. Yang kedua yaitu hasil yang diharapkan, siswa mengenal makanan sehat dan lebih memilih makanan bergizi di rumah dan di sekolah. Dalam arti kalian harus bisa mengenal makanan yang sehat itu di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah kalian harus bisa memahami langkah-langkah apa yang kamu supaya makanan ini sehat untuk kamu. Ya, untuk depannya jadi tanam pembelajarannya supaya pun tidak sakit seperti apa, harus makanan yang baik dan bergizi. Oke. Pengenalan manfaat tidur dan istirahat. Yaitu yang pertama, langkahnya yaitu memberikan pemahaman melalui cerita atau diskusi tentang pentingnya tidur cukup untuk kesehatan dan perkembangan yang optimal. Yang kedua yaitu hasil yang diharapkan, siswa memahami pentingnya tidur cukup
dan mulai menerapkan rutinitas tidur yang teratur. Lanjut, partisipasi orang tua dan komunitas. Yang pertama itu langkahnya mengadakan sosialisasi dengan orang tua tentang pentingnya mendukung gaya hidup sehat anak di rumah. Dalam arti seperti ini Bapak dan Ibu guru, mengadakan sosialisasi dengan orang tua tentang pentingnya mendukung gaya hidup sehat anak di rumah. Kita bekerja sama terhadap orang tua yang ada di rumah, bekerja sama dalam arti memantau orang tua di rumah itu anak didik kita, aktivitas di luar rumah seperti apa, pola makannya kayak gimana, cara bergaulnya kayak gimana. Nanti kita sebagai guru itu memantau, ada laporan bahwa ada saat itu aktif di luar rumah dengan makanan seperti ini yang bergizinya, kegiatan aktivitasnya bermainnya seperti ini, gitu ya. Oke. Hasilnya yang diharapkan itu siswa memahami pentingnya tidur cukup dan mulai menerapkan rutinitas tidur yang teratur. Oke. Maaf. Hasil yang diharapkan orang tua terlibat dalam membangun kebiasaan sehat anak seperti menyediakan makanan sehat dan mendorong aktivitas fisik. Next. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di kelas atau sekolah. Yang pertama, sekolah dan kelas memiliki lingkungan yang aman dan sehat untuk melaksanakan aktivitas fisik serta memiliki tenaga pengajar yang mendukung program. Yang kedua, sekolah memiliki waktu yang khusus di pagi hari untuk kegiatan peregangan atau senam dan bekerjasama dengan kantin yang menyediakan makanan sehat. Dalam arti gini Ibu, sekolah mempunyai suatu kantin itu harus bisa bekerjasama dengan sekolah. Dalam arti menyiapkan suatu makanan yang sehat seperti apa, otomatis kantin pun lapor kepada pihak sekolah dengan rincian makanan yang sehat untuk peserta didik supaya peserta itu dengan pembelajaran dengan mengolah makannya dengan baik dan benar. Next. Rencana evaluasi program. Yang pertama yaitu evaluasi mingguan. Guru mengadakan evaluasi sederhana tentang keikutsertaan siswa dalam kegiatan fisik dan memahami atau pemahaman mereka akan materi gaya hidup. 2. Kuesioner sederhana untuk siswa dan orang tua, yaitu setelah setiap tema, misalnya makan sehat, olahraga, tidur dan teratur, semua selesai, kuesioner sederhana diberikan untuk mengatur perubahan kebiasaan siswa. 3. Evaluasi akhir program. Melakukan survei menyeluruh terhadap siswa, guru dan orang tua untuk melakukan evaluasi atau mengevaluasi perubahan kebiasaan anak selama program berlangsung, seperti peningkatan aktivitas fisik, pola makan yang lebih baik dan waktu tidur yang teratur. Intinya Bapak dan Ibu guru dan saya sebagai guru olahraga itu harus bisa bekerja sama kepada orang tua atau keluarga peserta didik tersebut supaya kita tahu dan memantau aktivitas, kegiatan dan pola makannya. Next. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama, kurangnya partisipasi aktif dari orang tua, yaitu anak-anak memerlukan dukungan dari orang tua di rumah untuk menjalankan pola hidup sehat, sehingga penting mengadakan sosialisasi rutin. Kedua, kurangnya waktu di sekolah. Dengan jam pelajar yang padat, perlu strategi agar program bisa berjalan tanpa mengganggu waktu belajar siswa. Ketiga, yaitu konsistensi kebiasaan anak. Siswa mungkin memerlukan dorongan agar lebih konsisten, terutama pada hal-hal baru seperti memilih makanan sehat atau tidur yang cukup. Kesimpulan Bapak dan Ibu guru dan anak semuanya, dengan adanya program ini yang diharapkan yaitu menjadi landasan bagi siswa di sekolah kita dalam memahami dan menjalankan gaya hidup sehat yang dapat dikembangkan di sekolah dan atau di rumah dan di masa yang akan datang, serta sadarkan pola hidup sehat. Karena apa? Kalau pola hidup sehat, Bapak dan Ibu guru, kita memahami dengan kebugaran jasmani. Pertama, kebugaran jasmani itu yang menunjukkan itu yang pertama pola hidup sehat. Keduanya berolahraga dengan rutin. Setiap pagi mau berangkat sekolah, anak yang melakukan kegiatan yaitu melakukan aktivitas seperti lari, jogging, yang stretching itu selama 5 menit atau 10 menit sebelum melakukan kegiatan pembelajaran sekolah, atau melakukan kalian mandi atau melakukan
bersih-bersih biasanya melakukan aktivitas sebelum berangkat sekolah. Oke, Bapak, Ibu semuanya, terima kasih. Ya, itulah paparan diri saya selama ini dari LTS saya. Apabila ada ucapan atau kata-kata yang tidak sesuai atau salah, saya minta mohon maaf. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.